Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat di dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita akan menjadi hambanya yang bertakwa, yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dengan hal yang demikian itu, insya Allah kita semua akan memperoleh keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, dan juga insya Allah akan memperoleh keselamatan kelak di dalam kehidupan alam akhirat. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan penghayatan terhadap doa Nabi Yusuf alaihi salam. Selaku umat Islam, tentunya kita paham betul tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah salah seorang nabi yang berayahkan kepada Nabi Ishak, dan kemudian Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub dari istri beliau yang kedua. Saudara seayah dan seibu dari Nabi Yusuf itu ada 2 orang, yaitu Nabi Yusuf sendiri dan Benyamin. Dan Nabi Yusuf memiliki 10 saudara seayah lain ibu. Dalam perjalanan kehidupan Nabi Yusuf, beliau banyak sekali mendapatkan rintangan dan cobaan-cobaan
Namun karena Nabi Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi maha pelindung atas dirinya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan Nabi Yusuf, meskipun Nabi Yusuf ingin dicelakakan oleh saudara-saudara seayah lain ibu yang 10 orang itu. Nabi Yusuf pernah dibiarkan untuk dimangsa oleh serigala-serigala liar. Karena Nabi Yusuf telah berdoa kepada Allah agar Allah menjadi wali, menjadi maha pelindung bagi dirinya, maka serigala-serigala liar yang biasa sangat suka memangsa hewan lain dan manusia enggan untuk memangsa Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha pelindung yang memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pernah dibuang oleh saudara-saudaranya seayah lain ibu ke dalam sebuah sumur tua dengan harapan kalau tidak ditemukan Nabi Yusuf bisa meninggal dunia. Kalau ditemukan pun Nabi Yusuf akan diambil menjadi budak untuk diperdagangkan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai maha pelindung atas Nabi Yusuf, melindungi dan menyelamatkan Nabi Yusuf dari kedengkian saudara-saudaranya seayah lain ibu itu. Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah perdagangan yang kebetulan melintas di sumur tua itu, kemudian menyelamatkan Nabi Yusuf dan menjualnya sebagai budak di pasar budak di negeri Mesir. Kemudian Nabi Yusuf pernah masuk ke dalam penjara karena fitnah orang kepada beliau. Lalu karena kemampuan beliau memberikan takwil atas mimpi raja, beliau dibebaskan dan beliau dipercaya untuk menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan di Kerajaan Mesir pada masa itu. Sampai puncaknya Nabi Yusuf pernah ingin dicelakakan oleh Zulaikha. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf alaihissalam selamat di bawah perlindungan Allah yang maha pelindung dari niat buruk Zulaikha. Kalau kita cermati kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam jauh-jauh hari sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau sudah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi maha pelindung atas dirinya. Doa Nabi Yusuf ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 101. Surat Yusuf
surat ke-12 ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Robbi, wahai Rob Allah yang maha memelihara, anta waliyi, engkau adalah maha pelindung bagi diriku, fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan di alam dunia ini maupun kelak di dalam kehidupan alam akhirat. Jadi doa Nabi Yusuf ini adalah doa yang baik, yang penting bagi kita untuk mengamalkan doa yang sama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadi wali, menjadi maha pelindung atas diri kita, sehingga berbagai macam malapetaka yang bisa membinasakan kita itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali, menjadi maha pelindung atas diri kita. Dan permohonan Nabi Yusuf itu adalah permohonan yang luar biasa. Tidak hanya memohon agar Allah menjadi wali dalam kehidupan di alam dunia, tapi juga memohon agar Allah menjadi wali, menjadi maha pelindung dirinya dalam kehidupan di alam akhirat. Jadi permohonan pertama dalam doa Nabi Yusuf ini adalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali, menjadi maha pelindung atas dirinya dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat, sehingga berbagai upaya untuk mencelakakan Nabi Yusuf tidak pernah berhasil. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali, menjadi maha pelindung atas diri Nabi Yusuf alaihi salam.